Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Firia Abdullah dari kelas A12. Hari ini akan mempresentasikan materi mata kuliah micro teaching untuk pertemuan ke-11 dengan nama materi keterampilan bertanya secara lanjut. Pertama, mengapa perlu melakukan keterampilan bertanya secara lanjut? Nah, hal ini tujuannya pertama untuk mengembangkan masalah atau mengatasi satu masalah, kedua berpikir kritis dan tajam, dan yang ketiga adalah mengembangkan ide-ide. Nah, dalam melakukan pertanyaan atau memberikan pertanyaan, tentunya kita dapat mengetahui seberapa luas atau seberapa dalam pemahaman materi yang diberikan oleh pendidik kepada siswa pada saat itu. Slide selanjutnya adalah prinsip-prinsip atau hal yang perlu diperhatikan dalam keterampilan bertanya dasar dan lanjut. Untuk keterampilan bertanya dasar di sini adalah berfokus pada pengembangan dan kemampuan berpikir secara dasar siswa yang mencakup tentang pengetahuan dan pemahaman siswa. Nah, sedangkan untuk keterampilan bertanya lanjutan, ini adalah bertujuan untuk mengembangkan kemampuan berpikir siswa yang kreatif dan inovatif. Nah, kemampuan bertanya lanjut ini mencakup beberapa analisis atau sintesis dan evaluasi pemahaman. Selanjutnya adalah komponen keterampilan bertanya lanjut, yaitu sama dengan bertanya dasar, namun ada beberapa poin tambahan. Yang pertama adalah pertanyaan yang memberikan tingkat kognitif. Yang kedua adalah memperhatikan urutan pertanyaan. Yang ketiga menggunakan pertanyaan secara acak atau melacak. Dan yang keempat adalah meningkatkan interaksi antara siswa. Ini adalah pertanyaan yang memperhatikan tingkat kognitif atau berdasarkan taksonomi Bloom. Yang pertama mengingat, yang kedua memahami, yang ketiga menerapkan, yang keempat menganalisis, yang kelima ada mensintesis, dan yang terakhir adalah mengevaluasi atau evaluation. Slide selanjutnya adalah berupa tabel yang menjelaskan tentang pengertian mengingat, memahami, dan menerapkan, serta cara kerja operasionalnya dan juga contoh. Yang pertama adalah pengertian, mengingat, memahami, dan menerapkan. Nah, mengingat di sini menanyakan fakta dan mengukur pengertian yang dangkal. Kemudian untuk memahami, pengertiannya menunjukkan kepada pemahaman. Dan yang ketiga menerapkan, menyelesaikan permasalahan dengan menerapkan informasi. Dan yang kedua adalah kata kerja yang operasional, mengingat, mendefinisikan, mengulang, dan menyebutkan. Kemudian memahami, mendeskripsikan atau membandingkan atau juga mencari perbedaan. Dan yang ketiga menerapkan menggunakan atau memecahkan dan mengembangkan permasalahan atau materi. Dan yang ketiga adalah contoh berupa pertanyaan-pertanyaan, mengingat apa, dan kemudian proses dalam bagaimana kita menggunakan dan membuat presentasi menarik agar siswa dapat menunjukkan kreativitas dan menunjukkan keaktifan dalam kelas untuk pemahaman materi. Slide selanjutnya ini adalah pemahaman, menganalisa, mengevaluasi, dan
mengsintesis atau menciptakan. Sama seperti sebelumnya, di kolom ini terdapat pengertian atau kata kerja operasional dan berikut juga sebagai contoh. Nah, kita dapat melihat di sini pengertian menganalisa ini dapat memecahkan suatu masalah yang berhubungan dengan bagian-bagian. Kemudian mengevaluasi, menuntut siswa untuk membuat keputusan atau pendapat yang berkualitas. Dan yang tiga adalah menciptakan, menekankan pada proses membuat atau membentuk sesuatu. Kemudian untuk selanjutnya adalah menganalisis, menyimpulkan, mengelompokkan, dan mengklarifikasikan. Dan selanjutnya untuk kolom mengevaluasi di sini, kata kerja operasionalnya adalah menyetujui, memutuskan, atau berargumentasi. Kemudian yang selanjutnya menciptakan, untuk kata kerjanya ini adalah menghasilkan, menulis, atau membuat, atau bisa juga mendesain. Nah, slide selanjutnya menjelaskan tentang tingkat dari keterampilan bertanya. Di sini ada tingkatnya HOTS dan LOTS seperti yang telah kita perhatikan dalam slide ini. Di sini pertanyaan berupa pertanyaan HOTS berupa create, evaluasi, dan analisis. Kemudian untuk LOTS yaitu apply, understand, dan remember. Slide selanjutnya dengan cara meningkatkan interaksi antar siswa, dengan cara itu agar minimalisir peran guru. Namun di sini kita tekankan untuk interaksi antara sesama siswa, juga untuk antara sesama siswa atau guru dan siswa. Untuk selanjutnya, materi yang akan kita bahas yang ini adalah pertemuan ke-12 sampai ke-15 itu adalah praktik keterampilan dasar mengajar. Mungkin di sini akan dimintakan Bapak Ibu untuk membuat video pembelajaran mulai dari awal, pertengahan atau saat pembahasan maupun di saat terakhir untuk menutup kelas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.